Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali. Baik, kita lanjut pembahasan kita sebelumnya. Kita sudah tuntaskan pembahasan tentang makna syahadat pertama, di mana kesimpulan dari makna syahadat pertama bahwa kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah ada, tidak ada keraguan akan adanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya, dan ada tanpa membutuhkan kepada tempat. Kira-kira begitulah ringkasan singkat sekali dari pembahasan kita sebelumnya, di mana kita membahas tentang sifat-sifat Allah. Kali ini kita mulai memasuki tentang pembahasan tentang makna syahadat kedua dalam kitab Mukhtasar. Baik, kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ma'na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu anna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manafil Qurasyi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh ila jami'il khalqi wa yatba'u dhalika i'tiqadu annahu wulida bi Makkah wa bu'itha biha wa hajara ilal madinati wa dufina fiha. Makna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasul Allah, hamba dan utusan Allah kepada segenap makhluknya. Diikuti keyakinan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah dan diutus menjadi seorang nabi di Makkah, hijrah meninggalkan Makkah ke Madinah dan dimakamkan di sana. Nah, telah kita baca barusan kitab dan terjemahannya bahwa makna dari syahadat yang kedua adalah aku mengakui, aku meyakini, aku mengakui dengan lidahku. Aku mengetahui, aku meyakini di hatiku, dan aku mengakui dengan lidahku bahwa Nabi Muhammad ibnu Abdillah, yang beliau itu dari suku Quraisy dengan nasab yang telah kita bacakan barusan. Alangkah baiknya jika nasab Nabi Muhammad ini kita hafalkan, kita perhafalkan kepada anak-anak kita agar mereka mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dari suku Quraisy yang merupakan suku paling mulia di Arab. Beliau itu diutus oleh Allah kepada segenap hamba Allah, kepada segenap makhluk, yaitu manusia dan jin. Yaitu Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan jin. Sementara nabi-nabi yang lain tidak diutus kepada jin, namun mereka terkadang juga dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar juga mereka lakukan kepada jin. Sementara Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan jin. Memang beliau rahmatan lil alamin, memang membawa rahmat kepada segenap makhluk.
namun dikhususkan kepada manusia dan jin karena kelak di akhirat yang mukallaf adalah manusia dan jin yang akan disiksa manusia dan jin jika mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa tidak kepada malaikat? Karena malaikat mereka tidak memilih kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau lahir di Mekkah. Ketika kita yakin bahwa Nabi kita Nabi Muhammad, harus kita diikuti bahwa keyakinan kita bahwa beliau lahir di Mekkah dan diutus menjadi Nabi ketika beliau di Mekkah. Dan beliau hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Beliau berhijrah bukan karena takut kepada kafir Quraisy, namun beliau berhijrah karena melaksanakan perintah Allah. Kita mungkin telah mengetahui, mohon maaf, mohon di mute mic-nya ya, Anissa, oke. Nah, beliau berhijrah ke Madinah bukan karena takut kepada kafir Quraisy. Kita sudah mengetahui cerita tentang bagaimana hijrahnya Nabi, bahwa ketika sekelompok dari sahabat sudah berangkat ke Habasyah, kemudian setelah itu pergi ke Madinah, karena beratnya penyiksaan atas para sahabat, maka Rasulullah mengizinkan mereka untuk berhijrah. Beliau tinggal di Mekkah, tidak banyak orang, hanya Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah, dan beberapa orang yang lainnya, yang secara logika jika beliau takut tentu saja sudah duluan ikut pergi ke Madinah. Namun beliau tidak pergi sebelum mendapatkan perintah dari Allah. Sehingga datang perintah Jibril mengabarkan kepada beliau bahwa sudah datang waktunya untuk berhijrah, maka beliau baru berangkat untuk berhijrah. Beliau tidak takut, bahkan sebelumnya ketika beliau sudah, seketika yang lainnya sudah pada berangkat ke Madinah, sahabat yang lainnya sudah berangkat ke Madinah, beliau ketika ditawarkan untuk menghentikan dakwah, ditawarkan kepada beliau harta, ditawarkan kepada beliau menjadi penguasa, beliau menolak dengan lantang kepada paman beliau. Melalui paman beliau diajukan tawaran ini, beliau dengan lantang mengatakan tidak. Karena kenapa? Karena keberanian beliau. Jadi dengan lantang mengatakan tidak. Demi Allah, wahai paman, jika matahari diletakkan di tangan kanan saya dan rembulan di tangan kiri saya, tidak akan aku tinggalkan dakwah ini sampai kemenangan itu tiba atau aku mati karenanya. Demikian lantang jawaban Rasulullah, demikian pemberani beliau. Bagaimana tidak, Rasulullah itu telah Allah berikan kelebihan kepada beliau. Kekuatan beliau itu ibarat 40 kekuatan laki-laki normal. Coba kita bayangkan 40 kekuatan laki-laki. 40 laki-laki kuat ada pada beliau, sehingga sesungguhnya beliau tidak perlu takut. Mungkin kalau beliau ingin nonjok sekali, mungkin bisa terbang orang tersebut, namun beliau tidak melakukan karena akhlak mulia beliau. Nah, begitu ya. Jadi beliau berhijrah bukan karena takut. Itu yang perlu kita camkan, itu yang harus kita pahami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah atas perintah Allah. Lalu beliau wafat pula di Madinah. Sampai wafat beliau di Madinah, di kamarnya Sayyidah Aisyah, di mana sekarang jika kita menziarahi beliau di Madinah, disitulah di makam beliaulah rumah Sayyidah Aisyah. Karena para nabi di mana mereka wafat, di situ langsung dikuburkan. Jadi syariat yang berbeda kepada nabi dengan kepada kita semua. Jadi di mana para nabi itu meninggal, langsung dikebumikan di tempat mereka itu meninggal. Begitu. Dan para nabi, al-anbiya wa ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi sesungguhnya mereka hidup dalam kuburan, mereka sholat. Jadi jika kita mendatangi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita mengucapkan salam,
beliau mendengarnya. Beliau menjawab salam kita. Ini barusan kita melalui bulan Maulid. Kecintaan kepada Rasulullah telah kita ungkapkan pada pada masa-masa Maulid kemarin. Semoga terpatri di hati kita kecintaan itu dengan mempelajari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup beliau, tentang akhlak mulia beliau, tentang mukjizat mulia beliau, mukjizat yang agung kita pelajari agar kita menambah kecintaan di hati kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ceritakan kepada anak-anak kita agar mereka mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar orang yang paling mereka cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak yang lain. Jangan kita perkenalkan kepada anak-anak kita hal-hal keduniaan, tokoh-tokoh yang lainnya sebelum kita mengenalkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mereka mengenal, maka semakin mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad. Kemudian wa yatadammanu dzalika annahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi wa ballaghahu anillah. Termasuk cakupan makna syahadat kedua ini meyakini bahwa Nabi kita Nabi Muhammad jujur dalam segala berita yang ia bawa dari Allah. Nabi kita Nabi Muhammad jujur, dan kita harus yakin bahwa beliau jujur terhadap apa yang disampaikan dari Allah, dan tidak mungkin beliau salah dalam menyampaikan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, Rasulullah itu tidak berbicara dari hawa nafsu beliau. Beliau itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, kecuali yang beliau sampaikan itu merupakan wahyu dari Allah. Tidak pernah salah Rasulullah dalam menyampaikan wahyu. Tidak akan pernah salah dalam wahyu. Berkaitan dengan akhirat tidak mungkin salah. Wahyu yang berkaitan dengan dunia tidak mungkin salah, kecuali persoalan-persoalan dunia yang itu bukan wahyu. Berpeluang tapi tidak selalu salah. Misalkan tentang cara mengawinkan pohon kurma. Ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan, ternyata hasilnya itu tidak sebanyak yang diharapkan. Ini persoalan dunia, sehingga Rasulullah berkata, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Urusan dunia. Urusan akhirat tidak pernah salah. Urusan dunia yang dengan wahyu tidak mungkin salah. Dan Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan pernah salah Nabi. Gitu. Oleh karena itu orang yang mengatakan bahwa Rasulullah bisa salah dalam menyampaikan wahyu, maka ia tidak beriman lagi. Maka ia tidak beriman. Apa yang Rasulullah bawa, maka hak kita untuk menerima, tidak boleh kita tolak. Menerima dengan sepenuh hati. Jika itu datang dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Abu Bakar ketika disampaikan oleh Rasulullah bahwa beliau telah melakukan Mi'raj, beliau bertanya kepada orang kafir Quraisy itu, apakah benar Nabi telah menyampaikan itu? Beliau meyakinkan seperti itu karena yang menyampaikan adalah bukan orang yang thiqat, bukan orang Islam. Dikatakan benar. Jika yang menyampaikan itu Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Demikianlah seorang sahabat yakin kepada Rasulullah, tidak ragu sedikit pun akan kebenaran Rasulullah. Apapun yang disampaikan adalah benar. Maka kita pun layak meniru para sahabat, dan kewajiban atas kita untuk menerima apapun yang datang dari Rasulullah. Kita agungkan apapun yang datang dari Rasulullah, bahwa itu benar adanya. Famin dzalika, dan di antara yang disampaikan oleh Rasulullah, azabul qabri, di antaranya adalah adanya siksa kubur, wa na'imuhu, dan adanya nikmat kubur. Siksa kubur itu benar adanya. Siksa kubur benar adanya. Jadi kita ketika kelak ruh kita telah dicabut oleh malaikat Israel, akan dinaikkan ruh kita itu ke atas untuk dicatat sebagai penerima nikmat kubur atau sebagai penerima azab kubur. Lalu cepat sekali ruh itu turun
Ya, kemudian ruh kita dibawa oleh malaikat, jasad kita dibawa oleh saudara-saudara kita. Maka jasad kita dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam liang lahat. Dimasukkan ke dalam kubur, tinggal kita sendiri di sana. Tidak ada yang menemani kita. Tidak ada saudara kita yang menemani kita. Tidak ada kerabat kita yang menemani kita. Tidak ada harta yang kita bawa ke dalam kuburan. Tidak ada kendaraan apapun tidak kita bawa ke dalam kubur. Hanya kita sendirian, lalu dimasukkan ke dalam liang lahat. Ketika selesai dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian saudara-saudara kita pulang, kita mendengarkan suara langkah gerak kaki saudara-saudara kita meninggalkan kuburan. Maka datanglah dua malaikat mungkar, yang satu bernama Mungkar, kemudian yang lain bernama Nakir. Dipertanyakan tentang iman yang kita bawa. Makanya wajib atas kita untuk mempelajari tentang iman, untuk mengenal Tuhan yang kita sembah, untuk mengenal Nabi. Karena pertanyaan pertama di alam kubur adalah tentang ini, tentang Allah, tentang Nabi. Tentang Nabi ditanyakan tidak bisa dijawab, maka malaikat Mungkar dan Nakir akan memukul orang yang dalam kuburan itu dengan pukulan dengan palu dari besi yang dipukulkan di antara dua telinga. Di belakang ini dipukul, lalu berteriak si mayat ini, tidak ada yang mendengarkan. Tidak ada yang mendengarkan dia, karena manusia dan jin tidak bisa mendengarkan azab kubur. Selebihnya dapat mendengarkan azab kubur. Manusia dan jin tidak dapat mendengarnya. Dipukul sangat kuat, di mana palu ini jika dipukulkan gunung Uhud, maka hancurlah gunung Uhud. Ini dipukulkan di antara telinga kita. Dan sakit ketika masuk ke dalam kuburan itu sudah ditingkatkan oleh Allah daripada sakit-sakit yang ada di dunia. Sakit di dunia terakhir yang paling sakit adalah ketika ruh kita dicabut. Sementara setelah itu, sakit di alam kubur akan dilipat gandakan menjadi berkali-kali lipat. Sangat sakit ketika dipukul. Azab kubur berupa dipukul, kemudian berupa dihimpit oleh sempitnya kubur, dihimpit oleh tanah, sehingga tulang rusuk kanan menjadi ke kiri dan tulang rusuk kiri menjadi ke kanan. Dirasakan oleh si mayat itu, di mana tulang rusuknya kalau seperti ini itu, ya, kiri ke kanan, kanan menjadi ke kiri, itu dirasakan sampai krak bunyinya didengar oleh si mayat ini. Lalu dia berteriak sekuat-kuatnya. Tidak ada yang dapat membantu dia. Tidak ada yang dapat membantu dia di dalam kubur. Tidak didengar oleh siapapun. Dia sendirian di dalam kubur itu. Sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Apa dalil adanya azab kubur? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Ini dalil bahwa adanya azab kubur. Dan akan diperlihatkan kepada manusia yang dalam kubur ini, si mayit ini, api akan ditampakkan neraka sekali pagi, sekali sore. Pagi itu siang, kemudian sekali sore. 2 kali sehari ditampakkan, seperti orang minum obat. Dengan melihat saja sudah sangat terazab. Ditampakkan ini tempatmu di neraka. Maka bertambah-tambah ketakutan, di mana dia sudah mengetahui bahwa nanti suatu saat, nanti ketika nanti sudah hari kebangkitan, pada akhirnya dia akan masuk neraka. Sudah diperlihatkan tempat dia di neraka. Na'udzubillah. Sangat-sangat menyedihkan. Gitu ya. Makanya harus kita berpikir ketika kita hidup di dunia ini, bahwa hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang semata. Hidup di dunia ini kita harus berpikir apa yang kita bawa ke alam kubur. Jangan kita bilang bahwa sebagian orang berkata, janganlah sering-sering menceritakan kematian. Nggak siap. Ya, kalau memang nggak siap dengan kematian, karena semua orang akan melewati pintu kematian itu. Kalau merasa diri akan mati, maka persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Semua orang akan melewati yang namanya pintu kematian. Tidak seorang pun yang akan melewatinya.
Semua akan melewati pintu kematian. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan ini untuk akhirat. Dia tekan hawa nafsunya untuk mempersiapkan amal untuk akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menekan nafsunya, lalu dia mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Jadi, hendaknya orang yang cerdas itu berpikir bahwa dia akan mati, bahwa dunia ini tidak kekal, bahwa kematian bukan milik orang tua saja, bahwa kematian bukan milik orang sakit. Kematian itu milik kita semua. Tidak seorang pun yang tidak akan melewatinya. Maka berpikirlah ketika kita hidup di dunia. Jangan kita habiskan hari-hari kita semata-mata untuk memenuhi nafsu duniawi. Kalau urusan dunia seolah-olah tidak boleh tertunda sama sekali. Tapi untuk urusan akhirat, kadang-kadang besok aja, lusa aja, entah minggu depan, bulan depan. Karena dia berpikir bahwa hadis i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Dia mengira bahwa berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dipikir dia akan hidup selama-lamanya lalu berfoya-foya, hidup seenak-enaknya. Dikira begitu makna hadis ini. Padahal sebenarnya makna hadis ini, kata para ulama, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Bukan habis-habisan untuk dunia. Tapi karena hidup kita masih lama, seseorang yang masih lama, dia akan menunda urusan dunia itu. Karena hidupnya masih lama. Namun ketika kita berbuat untuk urusan akhirat, seolah-olah mati besok. Artinya, jangan menunda urusan akhirat kita. Gimana jika kita besok mati? Bagaimana jika nanti malam kita tidur lalu kita nggak bangun lagi? Berapa banyak kita mendengar berita bahwa ada orang tidur lalu tidak bangun lagi, sudah meninggal. Begitu. Lalu apa sesungguhnya hidup ini? Cari bekal. Berbekallah, jangan kita berfoya-foya, kita habis-habiskan. Ngapain juga kerjakan untuk berfoya-foya. Seolah-olah dunia ini tidak akan habisnya. Bukan begitu maknanya. Masih banyak, masih panjang, dunia ini masih panjang. Masih bisa kita tunda besok, ada usaha. Mau jalan-jalan, mau bisa ditunda. Tapi urusan akhirat, ketemu waktu untuk belajar ilmu agama, jangan ditunda. Jangan kita menundanya. Bagaimana jika kita besok mati? Bagaimana jika sholat kita tidak diterima karena kita tidak berilmu? Bagaimana jika kita sholat membawa najis karena tidak berilmu misalkan? Bagaimana jika ternyata puasa kita tidak diterima sementara kita mati besok? Makanya kita nggak banyak bermain-main, nggak banyak berjalan-jalan, cari ilmu, amalkan. Mau enak di akhirat aja. Enak di akhirat. Istirahat yang panjang adalah akhirat. Banyak istirahat di dunia, kita khawatir kita tidak bisa istirahat di akhirat. Istirahat panjang di dunia, tidak bisa istirahat di akhirat. Kita pilih yang mana? Tentu saja kita ingin istirahat yang enak di akhirat. Maka capek-capeklah dengan ketaatan di dunia. Capek dalam ketaatan, ingat saja ini adalah istirahat saya kelak di akhirat. Capek, tidak sempat istirahat, menghafal matan-matan kitab, belajar, mengamalkan, gak ada waktu istirahat. Kalau kita lihat orang sibuk di kafe aja misalkan, kita nggak sempat. Bercapek-capek dalam ketaatan, inilah istirahat kita kelak di akhirat. Istirahat di kubur, istirahat di surga. Karena panjang perjalanan kita yang akan kita baca lagi nanti. Kemudian ada juga nikmat kubur. Nikmat kubur. Di antaranya nikmat kubur juga ditampakkan surga. Kalau tadi ditampakkan neraka. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang Nabi, tentang iman, ditanya, makanya kita perlu belajar makna 2 kalimat syahadat. Karena itu pertanyaan di dalam kubur tadi kita sampaikan. Ditanya bisa dijawab. Dikatakan oleh malaikat Munkar Nakir, saya tahu kamu bisa menjawab.
Lalu diperlihatkanlah, lihat tempatmu di neraka digantikan oleh Allah dengan tempat di surga. Tidurlah kamu bagaikan tidur pengantin. Tidak ada yang membangunkan kamu kecuali orang-orang terdekatmu. Maka tidur orang itu dengan enak, diberi penerangan semacam bulan purnama, tidak silau dan tidak terik, gitu. Tidak terik, tidak silau dan juga tidak gelap, diberi penerangan. Ada juga yang luas kuburnya sejauh mata memandang. Ada juga yang 70 hasta luasnya. Sehingga dia tidur enak. Enak sekali, tiba-tiba sudah hari kebangkitan. Sebegitu enak dia tidur di dalam kubur. Kita berharap kitalah orangnya yang dapatkan nikmat kubur. Kubur itu sempit. Kubur itu sempit, tapi bagi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, luas sejauh mata memandang. Sebagian 70 zira tadi. Ada yang diberi wangi-wangian raihan di dalam kuburannya. Sehingga seolah-olah dia tidur di tengah taman. Wangi bunga semerbak harum dia rasakan di dalam kuburannya. Itu sebagian orang mendapatkan nikmat kubur. Dan ini pernah dibuktikan oleh salah satu sahabat, di mana mereka sedang berperang. Salah satu sahabat wafat syahid di medan perang, dikuburkan di sebuah tempat, di mana setelah dikuburkan ditanya oleh penduduk setempat, siapa yang kalian kuburkan? Saya sudah lupa namanya, mohon maaf. Itu adalah salah seorang sahabat Nabi. Dikatakan oleh penduduk ini, di sana akan diambil oleh, kalau Anda menguburkan di sana akan diambil oleh binatang buas. Baliklah mereka untuk mengambil jasad sahabat Nabi yang telah dikuburkan tadi, yang telah gugur di medan perang. Begitu dibuka, mayatnya sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah sinar cahaya terang benderang sejauh mata memandang. Artinya Allah telah langsung memberikan nikmat kubur kepada orang ini. Coba Allah perlihatkan kepada orang-orang tertentu, tidak kepada kita. Kepada waliullah Allah tampakkan, atau kepada Nabi. Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi pernah melihat dua kubur, mendengar dua kubur yang sedang disiksa, tentang siksa kubur. Beliau mendengar dua orang yang sedang disiksa. Nabi berkata, sesungguhnya mereka sedang disiksa. Ditanyakan oleh sahabat, apakah mereka disiksa atas dosa besar atau atas dosa kecil? Beliau menjawab, atas dosa besar. Yang satu suka namimah, membawa-bawa omongan. Yang satu lagi tidak membersihkan kencing, tidak belajar bab istinja. Sehingga orang ini karena tidak belajar bab istinja, tidak ngerti cara bersuci, menyebabkan dia disiksa di alam kuburnya. Makanya untuk kita, pelajaran untuk kita, belajarlah kita bab istinja ini. Belajarlah ilmu fardu ain untuk menghindari disiksanya kelak kita di akhirat. Nabi mendengarkan, Rasul kita mendengarkan dua orang yang sedang disiksa. Ini juga menjadi dalil bahwa adanya azab kubur. Lalu beliau mengambil pelepah kurma, dibelah, ditancapkan di satu kuburan ini dan satu di kuburan satu lagi. Beliau berkata, semoga dengan tasbih pohon kurma ini dapat meringankan azab orang yang sedang diazab tersebut di alam kuburnya. Dan ini juga menjadi dalil bagi kita bahwa jika tasbih pohon kurma yang tidak berakal saja sampai kepada orang, mendapatkan rahmat bagi orang yang dalam kubur, di alam kubur, bagaimana lagi dengan bacaan orang yang membacanya dengan benar, lebih-lebih lagi mendapatkan rahmat. Nah, ini dia dalil bahwa ada azab kubur, bahwa memang apa yang dibaca oleh kita kepada orang, kepada mayit, insya Allah bisa sampai rahmatnya bisa dirasakan oleh mayit di dalam kubur. Itu. Kemudian wasu'alul malakaini mungkarin wa nakirin. Selanjutnya pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir. Benar adanya, sudah kita sampaikan tadi bahwa ada dua malaikat mungkar dan nakir. Kedua mereka itu hitam kebiru-biruan. Kita melihat rupanya saja malaikat mungkar dan nakir ini sangat-sangat ketakutan, mengerikan, kecuali orang beriman. Orang beriman diberikan oleh Allah kekuatan hatinya untuk tidak takut kepada malaikat mungkar dan nakir. Sementara orang kafir
atau orang mukmin pelaku maksiat akan ketakutan dengan melihat rupa malaikat Mungkar dan Nakir. Mereka berdua akan bertanya tentang iman yang kita bawa tadi. Harus kita imani bahwa ini benar adanya, bahwa ini dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wal ba'tsu, dan adanya hari kebangkitan. Jadi seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Allah kuasa membangkitkan seluruh manusia walaupun dia sudah dibakar menjadi abu. Walaupun dia sudah dibuang abunya itu sebahagian ke laut ini, sebagian ke laut itu, sebagian lagi di bumi misalkan, tetap kuasa Allah untuk membangkitkan manusia dari kuburnya dan membangkitkan manusia yang tidak dikuburnya di hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dengan ada yang pakai pakaian sebagian, ada alas kaki, tentunya ini para nabi, para wali-wali, ada kendaraan nanti ketika di mahsyar. Sebagian dalam kondisi tidak yang paling banyak tentunya tidak berpakaian, telanjang bulat dibangkitkan. Ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah ketika kondisi setelah dibangkitkan di mahsyar, selanjutnya wal hasyar nanti, apakah kita malu pada saat itu? Karena semua dalam kondisi seperti itu, ya tidak, bagaimana lagi, semua dalam kondisi tidak berpakaian kecuali orang-orang pilihan Allah, para nabi. Nah, setelah kebangkitan dihalau ke mahsyar, wal hasyar. Mahsyar itu apa? Mahsyar itu adalah ardul mubaddalah. Ardul mubaddalah, bumi yang telah Allah gantikan. Mahsyar berupa tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi gunung, menyilaukan mata, kayak kulit yang ditarik. Jadi menyilaukan mata di mahsyar. Di atas kepala kita, matahari itu sejarak kira-kira, kata sebagian ulama, 1 kilo di atas kepala kita. Bayangkan panasnya di mahsyar ini. Dan di mahsyar ini akan bermanfaat amal kita. Semua setelah kita mati, amal saja yang bermanfaat. Dikubur tadi amal, di mahsyar amal. Jadi sebagian di mahsyar itu ada alas kaki, ada pakaian, ada kendaraan. Sementara yang lainnya dalam kondisi tidak berpakaian, telanjang bulat, merasakan panasnya, keluar keringatnya. Keringatnya itu berbeda-beda, ada yang dia penuh dengan keringat, ada yang dia sedadanya keringat, berbeda-beda, dan keringat dia tidak akan mengalir ke orang lain. Demikianlah kuasa Allah. Ibarat dalam botol. Seandainya orang dalam botol kan nggak akan ngalir keringat dia ke orang lain. Jadi sangat-sangat panas, itu adalah siksaan di mahsyar kelak. Panas sekali, terik matahari, silau mata, keluar keringat tadi. Sebahagian ada yang dibangkitkan oleh Allah sekecil-kecil semut. Siapa mereka? Dan keinjak-injak, tersiksa dia dengan seperti itu. Itu adalah orang-orang yang ketika di dunia ini dia bersikap sombong. Sombong adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Menolak kebenaran padahal dia tahu itu benar. Namun karena yang menyampaikan itu misalkan orang yang lebih muda dari dia, atau yang menyampaikan itu pangkatnya lebih rendah dari dia, lebih miskin dari dia, sehingga dia tidak mendengarkan. Padahal itu kebenaran yang disampaikan. Ini adalah orang yang sombong, menolak kebenaran lalu melecehkan manusia. Melecehkan manusia, melihat manusia lain dengan pandangan melecehkan karena pakaiannya yang tidak layak, tidak bagus, pakaiannya yang tidak matching, karena hartanya yang sedikit. Misalkan dia malu berteman dengan orang itu, dilihat dengan pandangan yang rendah. Misalkan ini adalah sifat yang sombong. Kelak di akhirat, orang yang sombong seperti ini akan dibangkitkan oleh Allah di mahsyar berupa semut-semut kecil, dan dia keinjak-injak, tersiksa dia karena terinjak-injak. Orang yang sombong itu kan melihat orang lain seolah-olah orang lain itu kecil, padahal orang lain melihat dia juga kecil.
Ibarat dia berdiri di atas gunung melihat orang lain di bawah gunung itu kecil. Padahal orang yang di bawah gunung melihat dia dari atas gunung juga kecil. Apa yang perlu kita sombongkan? Apa kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah. Gitu ya. Jadi macam-macam kondisi di akhirat kelak. Ada yang sebagian mendapatkan naungan arasy. Mendapatkan naungan arasy artinya dia tidak kepanasan. Mendapatkan naungan arasy siapa orangnya? Di antaranya orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Dia mencintai kebaikan yang ada pada dia, ada pula pada saudara muslimnya. Kalau dia sudah memiliki ilmu agama, dia merasa alhamdulillah sekarang saya kenal Tuhan, saya kenal Allah, tidak serupa dengan makhluk. Saya mengenal Nabi dan ini kunci selamat, dan ini kelak di akhirat inilah bekal utama. Di kuburan itu yang ditanyakan, bekal masuk surga juga iman. Lalu saya ingin saudara saya juga saudara saya seperti saya, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengetahui tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah, mengetahui tentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu dia ajak kawan-kawannya untuk ngaji, ayo kita ngaji yuk. Dia mencintai karena Allah. Orang ini kelak mendapatkan naungan arasy. Dan orang ketika masa mudanya terikat hatinya pada masjid, terikat hatinya artinya pada agama. Bukan masa muda itu digunakan untuk berfoya-foya. Bukan orang yang masa mudanya dihabiskan untuk bersenang-senang di kafe-kafe, foto-foto lalu selfie lalu upload bahwa untuk diketahui bahwa dia itu sudah pergi ke tempat-tempat yang yang orang lain nggak bisa, misalkan dengan maksud kesombongan tentunya, bukan serta-merta ada orang upload semuanya seperti itu, tidak ya. Jadi orang-orang yang ketika mudanya dia habiskan waktunya untuk ketaatan kepada Allah, insya Allah kelak di akhirat dia akan mendapatkan naungan arasy. Itu. Jadi hendaknya kita berpikir yang masih muda-muda kita, jangan kita sia-siakan masa muda kita. Jangan ketika tua tinggal bongkoknya. Ketika tua belajar sudah gak ingat lagi. Masa muda ketika masih fresh, ketika masih mampu, kekuatan ingatannya masih kuat, saat itulah kita belajar. Ketika waktu masih banyak luang. Ketika tua nanti, sementara ketika tua nanti sudah menikah misalkan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan anak. Sebagian orang berpikir, saya nanti akan saya belajar ketika saya tua. Ternyata semakin dia sibuk ketika tua, akhirnya na'udzubillah tidak dekat pada agama. Makin tua makin menjadi sebagian. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah menjaga kita dari maksiat dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi itu tentang mahsyar. Mahsyar adalah ardul mubaddalah tadi. Kemudian wal qiyamah. Kita harus percaya adanya hari kiamat. Hari kiamat itu nyata, benar adanya, karena itu adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat sebagian ulama berkata adalah dari hari kebangkitan sampai masuknya penduduk surga ke dalam surga dan masuknya penduduk neraka ke dalam neraka. Itu hari kiamat sebagian ulama berkata. Atau sebagian berkata bahwa dari hancurnya bumi ini. Sebagian berkata tadi dari dibangkitkannya manusia dari kuburnya, kemudian masuk surga penduduk surga, masuk neraka penduduk neraka. Sebelum masuk surga dan sebelum masuk neraka, rangkaiannya panjang sekali. Ada mahsyar tadi, ada kubur, ada mahsyar, ada sirat. 50 tempat, 50 keadaan baru masuk surga penduduk surga dan masuk neraka penduduk neraka. Dan setiap satu tempat itu, satu keadaan itu adalah 1000 tahun akhirat. Coba kita bayangkan berapa tahun kita hidup di dunia. Dunia ini kalau kita ikut umur Nabi kita Nabi Muhammad 63 tahun, 60, 70 tahun umat Nabi Muhammad kebanyakan.
Sementara di akhirat ribuan ya Allah, dan tidak ada akhirnya setelah surga. Setelah neraka tidak ada lagi akhir. Namun sebelum ke surga dan neraka, rangkaian kiamat itu panjang, panjang sekali. 50 keadaan, di mana satu keadaan itu 1000 tahun akhirat. Coba kita bayangkan. Betapa lama, betapa manfaat amal kita di dunia ini untuk 50 keadaan itu. Maka beruntunglah orang-orang yang banyak amalnya. Setiap keadaan itu nikmat, 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 nikmat. Di mahsyar nikmat. Di sirat nikmat. Sementara dari di mahsyar, saking tersiksanya orang kafir, ada yang berkata, Rabbi arihni walau ilan nar. Ya Allah, beri saya istirahat walaupun harus masuk neraka, katanya. Dikira neraka itu bagaimana? Neraka itu lebih-lebih lagi, saking dia pikir, karena dia saking sangat-sangat sakit kondisi di mahsyar, minta istirahat ke dalam neraka. Ternyata di neraka lebih dari itu. Dan orang kafir diseret kepalanya ke bawah, mukanya ke bawah, wajahnya ke bawah. Dan ditarik leher neraka, ditampakkan kepada mereka. Dibawa ke mahsyar oleh malaikat. Nah, lalu kiamat. Harus percaya kita bahwa adanya kiamat. Harus banyak-banyak belajar tentang ini. Jangan kita berpikir, nggak mau saya belajar tentang akhirat, nggak mau belajar tentang kubur, yang ada ketakutan aja, yang ada nggak bisa makan enak, katanya. Ini orang salah pola pikir, salah pikir orang ini. Justru dengan mengingat akhirat, banyak-banyak kita akhirnya beribadah, banyak-banyak berbekal. Barang siapa yang tahu akan ada pertanyaan-pertanyaan di akhirat, maka bersiaplah untuk jawaban-jawabannya kelak di akhirat. Itu. Ya, wal qiyamah. Kemudian wal hisab. Ada juga di sana nanti hisab. Disinilah kita harus mempersiapkan jawab. Barang siapa yang tahu akan dihisab, maka hendaknya dia mempersiapkan jawabannya. Allah yang akan menghisab kita tanpa suara, tanpa bahasa. Tidak dengan suara, tidak bahasa. Allah menghisab manusia sangat cepat. Dan kita sangat malu kala di yaumil hisab. Dengan dosa yang pernah dilakukan di dunia ini, malu sekali. Kalau di dunia ini tidak diketahui oleh banyak orang dosa itu, di akhirat di yaumil hisab akan ditampakkan kepada seluruh makhluk. Semua tahu. Di dunia ini dia melakukan zina, tidak ada yang tahu. Hanya berdua saja. Orang tuanya tidak tahu, semua orang tidak tahu. Tapi di akhirat ditampakkan oleh Allah semua dosa ini kepada seluruh makhluk. Tampak kelak di akhirat, ya Allah. Ternyata yang disembunyikan tampak semua. Yang di dunia ini tampak alim, ternyata banyak maksiatnya misalkan, makanya kita introspeksi diri ya. Ternyata di akhirat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa-dosa yang dia sudah tobat. At-taibu aniz zambi kaman la dzambalah. Sabda Rasulullah. Orang yang sudah bertobat dari maksiatnya, maka bagaikan tidak ada maksiat. Tentu saja bertobat dengan benar. Bertobat, jika itu kaitannya dengan manusia, dia selesaikan dengan manusia. Kaitannya dia mengambil harta orang lain secara zalim, maka dia harus kembalikan. Dia telah merampas harta orang lain, maka dia harus kembalikan. Dia telah mencaci orang lain, maka dia harus minta maaf. Kaitannya dengan meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dia harus qadha. Lalu baru minta ampun kepada Allah. Tanpa qadha, hanya minta ampun, tidak diterima oleh Allah. Gitu. Jadi dosa-dosa yang dia telah tobat tidak ditampakkan lagi di yaumil hisab. Adapun dosa-dosa yang dia belum tobat akan ditampakkan dan sangat malu sampai di sana nanti. Malu sekali, dan malu itu merupakan siksaan. Itu di dunia. Makanya kita sampaikan kepada anak-anak kita supaya dia takut kepada Allah. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Berbuat maksiat di belakang manusia, Allah melihat. Malaikat mencatat. Kelak di akhirat akan ditampakkan. Gitu.
Kemudian wathawab, adanya pahala. Kita wajib beriman bahwa adanya pahala. Pahala apa sih? Pahala adalah sesuatu yang dapat menjadikan kita senang karenanya. Ternyata pahala bersedekah tampak kelak di akhirat. Masya Allah, seandainya saya tahu, semua saya nafkahkan di jalan Allah. Ternyata belajar ilmu agama besar sekali pahalanya. Itu sudah jelas dalam hadis. Barang siapa yang belajar satu bab ilmu agama, maka bagaikan solat 1000 rakaat solat sunnah. Berapa banyak pahalanya jika dilakukan dengan ikhlas tentunya. Jika dia melakukan hanya mengharap ridha Allah semata, bukan karena tidak enak pada orang, bukan karena ingin berbangga-bangga pada orang agar dikatakan dia alim misalkan, bukan. Tapi dia lakukan lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah semata, maka kelak di akhirat dia mendapatkan pahala besar. Lalu di sana nanti orang itu kepingin balik ke dunia ini, ingin baliknya, ingin nambah. Yang sudah mati syahid saja, maka saudara-saudara kita di Palestina misalkan, tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali berdoa. Besar sekali pahala bagi mereka. Yahudi yang begitu kejamnya, di dunia ini dia bisa menindas orang-orang lemah, kelak di akhirat mereka akan diberi balasan oleh Allah dengan neraka, kerak neraka selama-lamanya dalam neraka. Sementara orang yang lemah itu, penduduk Palestina lemah, mereka ditindas, kezaliman demi kezaliman mereka alami, ini adalah pahala bagi mereka. Mati syahid, tambah-tambah lagi dapat pahala. Luar biasa, orang yang sudah mati syahid, kalau diberi kesempatan untuk boleh balik lagi ke dunia, dia mau balik lagi untuk ingin syahid lagi. Sebegitu menyenangkan pahala itu. Gitu. Sebegitu menyenangkan ternyata ketika di dunia ini dia sabar. Dia mendapatkan pahala besar. Rasanya ingin balik lagi, pingin nambah lagi sabar, pingin belajar lagi ilmu agama, ingin melakukan semua kebaikan-kebaikan karena melihat enaknya pahala kelak di akhirat. Namun di dunia ini karena tidak tampak, banyak orang yang tidak cenderung mencari pahala. Enggak tampak. Karena nampaknya di akhirat kelak. Makanya banyak orang bahkan menuju kepada dosa. Sebaliknya menuju kepada dosa. Apa itu dosa? Wal azab. Diazab. Ya, siksa. Siksa itu apa? Sesuatu tentu saja yang menyedihkan, yang menyebabkan sangat-sangat sedih, menyesal. Menyesal semenyesal-menyesalnya dan menangis darah sekalipun tidak akan bisa balik. Semenyesal-menyesal kita di dunia, masih bisa kita balik di dunia ini. Semenyesal-menyesal kita di dunia ini, sudah pergi tanpa bekal, masih bisa pinjam, masih bisa hutang. Tapi menyesal di akhirat, selesai sudah. Tidak bisa balik lagi. Tidak ada kesempatan kedua kali untuk balik ke dunia. Sehingga siksa ini sedih. Misalkan di dalam kuburan disiksa, dipukul tadi oleh malaikat misalkan, itu adalah siksa. Menyesal, ya Allah. Ya Allah, balik. Saya ingin balik ke dunia. Tidak ada waktu lagi. Di mahsyar siksa juga tadi. Kepanasan. Tidak ada sandal, tidak ada alas kaki, telanjang bulat penuh dengan keringat. Tersiksa lagi. Di sirat, tersiksa lagi. Kepleset-pleset, masuk dalam lubang neraka, siksa lagi. Ya Allah. Jadi siksa. Siksa itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita sangat-sangat sedih karenanya. Sangat sedih karena mendapatkan siksa kelak di akhirat. Makanya sebelum itu terjadi, sebelum kita mendapatkan azab, pikirkan sebagaimana kita sampaikan tadi. Pikirkan bahwa kita akan mati. Bahwa azab itu jangan semoga kita tidak diazab. Tidak diazab di kubur, tidak diazab di neraka, tidak diazab di
mahsyar, itu harapan kita semua. Jalan ke sana, kalau tidak ingin mendapatkan azab, tentunya harus melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu berat. Berat melawan hawa nafsu. Ya. Yang mudah itu jalan ke neraka karena memuaskan hawa nafsu. Jalan ke surga dipenuhi dengan melawan hawa nafsu. Jalan ke neraka dipenuhi dengan pemenuhan hawa nafsu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, wal mizan. Ada juga mizan. Apa itu mizan? Mizan adalah timbangan amal. Mizan timbangan amal, di mana timbangan itu benar-benar timbangan seperti neraca yang ada di dunia. Kalau kita lihat lambang kehakiman kalau nggak salah, ada 2 neraca. Itu mizan yang akan yang akan ditimbang di mizan itu, timbangan amal itu adalah suhuf amal kita. Suhuf amal ketika kita di dunia ini. Di dunia ini kita dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Catatan-catatan kebaikan kita, catatan-catatan buruk, itulah yang ditimbang di atas mizan. Ini yang ditimbang di atas mizan. Kiri dan kanan. Di kanan adalah kebaikan-kebaikan, yang di kiri adalah catatan-catatan buruk. Ketika ditimbang, jika seseorang itu berat yang kanan, banyak amal dia ternyata, maka dia masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada orang yang timbangannya itu sama, antara baik dan buruk dia sama ternyata. Sejajar, baik dan buruk sejajar. Orang ini, Ahlul A'raf namanya. Orang ini masuk surga, nggak masuk neraka, masuk surga orang ini. Namun masuk surga orang ini setelah orang-orang duluan masuk surga. Dia berdiri dulu di pagar-pagar surga, tidak langsung masuk surga. Nunggu dulu. Sementara orang-orang lain yang banyak amalnya, yang tadi lebih berat kanan daripada kiri, maka dia sudah duluan. Tentu saja yang pertama Nabi kita Nabi Muhammad yang masuk dalam surga. Kemudian setelah itu baru diikuti oleh para wali, tentunya orang-orang solih setelah itu. Sementara Ahlul A'raf ini yang sama, dia itu masih di pintu, di pagar-pagar, menunggu orang lain masuk surga. Adapun yang lebih berat, yang kiri, tentunya lebih berat dosa, ini tahta masyiatillah. Jika Allah berkehendak diampuni orang ini, maka diampuni. Jika Allah tidak berkehendak, maka dimasukkan ke dalam neraka sampai dibakar semua dosa-dosanya dulu, baru akhirnya masuk surga. Itu. Jadi jangan terlalu pede ketika kita beramal pasti sudah diterima. Pasti ini sudah menjadikan amal kita berat kanan. Jangan banyak riaknya. Jangan-jangan beramal karena ingin dipuji orang. Jangan-jangan beramal karena tidak enak pada orang. Berapa banyak amal kita, belum tentu semuanya diterima. Jangan terlalu pede. Berapa banyak solat kita, jangan-jangan solat itu tidak diterima, sehingga tidak bermanfaat di atas timbangan amal kelak. Ternyata tidak sesuai syarat dan rukunnya dalam solat, tidak berilmu, aurat tidak tertutup. Cari ilmu agama enggak, maka amal tanpa ilmu tertolak. Jangan diharap akan memperbanyak timbangan amal kanan. Ternyata yang dia lakukan tidak ada manfaatnya. Tambah-tambah lagi, ada orang yang telah melakukan ketaatan, ternyata dia murtad tanpa dia sadari, keluar dari Islam. Jangankan bermanfaat, bahkan menjadikan dia kelak di akhirat neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Berfikirlah kita pada keadaan di mana kita kelak akan di sana. Nah, pada malam ini saya tidak panjang-panjang pada malam ini. Cukup pada mizan saja. Insya Allah jika tidak ada halangan, semoga kita semua sehat-sehat
maka kita akan melanjutkan tentang an-nar, was-sirat, wal-haud. Demikian pembahasan kita malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih. Barakallahu fikum.